Cah Ayu, Cah Bagus. Dengarkan ini pelan, tapi jangan kamu abaikan. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Akan ada fase yang disebut leluhur Jawa sebagai perang 7 bulan. Bukan perang senjata, tapi perang pikiran, perang batin, di mana yang kuat bisa tumbang dan yang sadar justru bertahan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa gelisah tanpa sebab, emosimu naik turun, dan dunia terasa makin kacau, mungkin kamu sudah masuk gelombangnya. Pertanyaannya, kamu akan hanyut atau bangkit? Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Rahayu, Rahayu Cah Ayu, Cah Bagus. Malam ini angin tidak sekedar berhembus, ia membawa kabar. Kabar yang sudah lama disembunyikan oleh waktu, namun kini mulai merembes ke permukaan, seperti air yang tak bisa lagi ditahan oleh tanah retak. Aku adalah Sabdo Palon, penjaga keseimbangan tanah Jawa, yang tidak pernah pergi, hanya diam menunggu manusia kembali ingat. Dan malam ini, aku tidak datang membawa cerita biasa. Aku datang membawa peringatan tentang sebuah fase yang dalam bahasa leluhur disebut sebagai Kala Sura. Sebuah masa ketika energi dunia tidak lagi seimbang, ketika batas antara yang nyata dan yang tak kasat mata mulai menipis. Dan di dalam fase itu akan terjadi satu peristiwa yang oleh leluhur disebut sebagai perang 7 bulan. Bukan sekedar perang manusia, tapi perang energi, perang batin, perang kesadaran. Dan anehnya, perang ini tidak semua orang sadar bahwa ia sedang terjadi. Cahayu, Cah Bagus, kalian mungkin bertanya, benarkah ini nyata atau hanya cerita mistik Jawa kuno? Kalau hanya cerita, kenapa pola ini terus berulang sepanjang sejarah? Lihatlah, dalam babat tanah Jawa selalu ada fase kaos sebelum lahirnya zaman baru. Dalam serat Darmo Gandul disebutkan masa ketika manusia kehilangan arah. Agama dipakai sebagai alat, bukan sebagai jalan pulang. Dalam serat Sabdo Palon, bahkan aku sendiri pernah berkata, yen wis tekan mangsa Kala Sura, menungso bakal lali marang jati diri. Artinya, ketika masa Kala Sura tiba, manusia akan lupa pada jati dirinya. Maknanya, bukan sekedar lupa asal-usul, tapi kehilangan kesadaran siapa dirinya sebenarnya. Dan sekarang, kita sedang berdiri tepat di ambang itu. Tahun 2026 bukan sekedar angka, ia adalah gerbang menuju transisi energi besar, dan perang 7 bulan adalah pembuka gerbang itu. Apa itu Kala Sura? Miturut mistik lan ilmiah. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena ini penting. Kala Sura dalam pemahaman Jawa kuno bukan sekedar waktu sial. Ia adalah fase ketika energi bumi tidak stabil, pikiran manusia mudah kacau, emosi mudah meledak, dan kekuatan tak kasat mata lebih aktif dari biasanya. Kalau kalian pikir ini mistis semata, manusia modern menyebutnya dengan istilah lain. Dalam ilmu sains, ada yang disebut sebagai geomagnetic disturbance atau gangguan medan magnet bumi. Ketika medan magnet bumi terganggu, apa yang terjadi? Emosi manusia jadi lebih sensitif, konflik meningkat, keputusan jadi impulsif, bahkan angka kekerasan sosial meningkat. Penelitian dari NASA dan berbagai jurnal psikofisika menunjukkan bahwa
aktivitas matahari dan medan magnet bumi punya hubungan langsung dengan kondisi psikologis manusia. Nah, leluhur Jawa tidak menyebut NASA. Mereka menyebutnya goro-goro jagat, kekacauan dunia. Dalam serat Centini, ada satu pitutur yang sering dianggap remeh. Naliko lintang ora manut garis, manungso bakal ora manut nurani. Artinya, ketika bintang tidak berjalan sesuai garisnya, manusia akan tidak lagi mengikuti hati nuraninya. Maknanya, ketika alam tidak seimbang, manusia ikut kehilangan arah. Jadi, Kolosuro bukan sekedar mitos. Ia adalah fase sinkronisasi antara kekacauan kosmis, ketidakseimbangan bumi, dan krisis kesadaran manusia. Dan puncaknya adalah konflik. Itulah yang disebut sebagai Perang 7 Bulan. Perang 7 bulan, bukan yang kalian bayangkan. Sekarang, aku akan membuka sedikit, tapi tidak semuanya, karena tidak semua orang siap tahu. Perang 7 bulan bukan berarti perang besar seperti yang kalian lihat di film. Bukan sekadar negara melawan negara. Perang ini lebih halus, lebih dekat, dan lebih berbahaya. Karena ia terjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Selama 7 bulan berturut-turut akan terjadi peningkatan konflik sosial, perpecahan antar kelompok, perang opini, manipulasi informasi, dan tekanan batin yang luar biasa. Kalian akan melihat teman jadi musuh, saudara saling curiga, orang baik terlihat salah, orang licik terlihat benar. Dunia akan terasa terbalik. Dalam serat Gatoloco ada satu sindiran tajam. Sing bener diarani salah, sing salah diarani bener. Artinya, yang benar disebut salah, yang salah disebut benar. Maknanya, ini adalah ciri zaman kacau, ketika logika dan nurani diputarbalikkan. Dan yang paling berbahaya bukan perang di luar, tapi perang di dalam pikiranmu sendiri. Kamu akan merasa cemas tanpa sebab, marah tanpa arah, takut tanpa alasan jelas. Itulah tanda energi Kolosuro mulai bekerja. Cahayu, Cah Bagus, aku tanya pelan saja. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini pikiranmu lebih mudah lelah, lebih cepat emosi, lebih sering overthinking? Kalau iya, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sudah mulai merasakan gelombang awalnya. Dalam serat Sabdo Palon, aku pernah berpesan, sing bisa ngalahke jagat iki dudu sing kuat, nanging sing bisa ngalahke awake dhewe. Artinya, yang bisa menaklukkan dunia ini bukan yang kuat, tapi yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Maknanya, di masa seperti ini, kekuatan sejati bukan otot, bukan jabatan, tapi kesadaran diri. Karena perang terbesar akan terjadi di dalam dirimu sendiri. Dan yang kalah bukan yang lemah, tapi yang tidak sadar bahwa dirinya sedang berperang. Rahayu, kita baru masuk awal cerita. Masih ada lapisan yang lebih dalam tentang bagaimana Kolosuro bekerja, bagaimana energi berubah, dan kenapa hanya sebagian manusia yang akan selamat secara batin. Di batch berikutnya, aku akan membuka tanda-tanda Kolosuro mulai aktif di 2026. Siapa yang paling terdampak dan kenapa leluhur Jawa sudah menyiapkan tameng spiritual jauh sebelum kalian lahir. Tetap tenang, jangan takut,
karena yang tahu akan lebih siap daripada yang panik. Gelombang itu sudah datang, tapi tak semua sadar. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Kita lanjutkan perjalanan ini, pelan tapi dalam. Karena yang akan kita buka sekarang bukan sekedar pengetahuan, tapi kesadaran. Kolosuro bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di tahun 2026. Tidak. Ia datang pelan, diam, seperti kabut. Dan sekarang sebenarnya ia sudah mulai terasa. Coba kalian perhatikan dunia beberapa tahun terakhir. Informasi semakin cepat, tapi kebenaran semakin kabur. Teknologi semakin canggih, tapi manusia semakin gelisah. Banyak orang terlihat sukses, tapi batinnya kosong. Ini bukan kemajuan, ini tanda ketidakseimbangan. Dalam serat Darmo Gandul, leluhur sudah mengingatkan. Zaman edan wis cedak, wong pinter kalah karo sing licik. Artinya, zaman gila sudah dekat, orang pintar kalah dengan yang licik. Maknanya, kecerdasan tidak lagi dihargai, manipulasi lebih menang daripada kejujuran. Dan sekarang, lihat sendiri, banyak orang berbicara tapi sedikit yang benar-benar paham. Banyak yang merasa paling tahu tapi tidak kenal dirinya sendiri. Itulah tanda pertama kolosuro, kebisingan tanpa makna. Secara ilmiah, ini disebut sebagai information overload. Ketika otak manusia menerima terlalu banyak informasi, apa yang terjadi? Fokus menurun, emosi tidak stabil, mudah terprovokasi, sulit membedakan benar dan salah. Dan ini dimanfaatkan oleh sistem. Maka jangan heran kenapa konflik semakin mudah tercipta, karena manusia sudah tidak berpikir jernih. Tanda-tanda spesifik kolosuro yang sering diabaikan. Sekarang, aku akan buka lebih jelas tanda-tanda kolosuro yang nyata, yang sebenarnya sudah kalian rasakan. Tapi kalian kira itu hanya capek biasa. Pertama, gangguan tidur dan mimpi aneh. Banyak orang mulai mengalami sulit tidur, mimpi intens, bahkan mimpi yang terasa nyata sekali. Dalam tradisi Jawa, ini disebut tandane batin lagi digugah. Artinya, tanda bahwa batin sedang dibangunkan. Maknanya, kesadaran bawah mulai aktif, karena medan elektromagnetik luar memicu respon dalam diri. Secara ilmiah, ketika medan elektromagnetik berubah, gelombang otak manusia ikut terpengaruh, terutama pada fase REM. Makanya, mimpi jadi lebih hidup. Kedua, emosi tidak stabil. Kalian mungkin merasa mudah marah, cepat tersinggung, atau tiba-tiba sedih tanpa sebab. Itu bukan karena kalian lemah. Itu karena energi luar sedang menekan sistem saraf kalian. Dalam ilmu psikologi, ini disebut overstimulation. Dalam serat Centini ada peringatan. Ati kang ora dijogo bakal dadi lawang petaka. Artinya, hati yang tidak dijaga akan menjadi pintu petaka. Maknanya, jika batin tidak stabil, maka energi negatif mudah masuk. Ketiga, rasa kosong dan kehilangan arah. Ini yang paling banyak terjadi, tapi paling jarang disadari. Orang mulai merasa hidup terasa hambar, kehilangan makna, tidak tahu mau kemana. Padahal secara materi cukup. Dalam dunia modern, ini disebut existential crisis. Tapi dalam Jawa kuno, ini jauh lebih dalam. Ini tanda bahwa jiwa tidak lagi selaras dengan hidupnya. Dalam serat Sabdo Palon,
Aku pernah berkata, manungso kang adoh saka rasa sejati bakal kesasar ing dalan uripe. Artinya, manusia yang jauh dari rasa sejati akan tersesat dalam jalan hidupnya. Maknanya, kehilangan arah bukan karena dunia salah, tapi karena batin tidak lagi selaras. Siapa yang paling terdampak dan siapa yang terpanggil? Sekarang, pertanyaan pentingnya, apakah semua orang akan mengalami dampak yang sama? Jawabannya, tidak. Dalam setiap fase kolosuro, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, mereka yang tidak sadar. Mereka akan ikut arus, mudah terprovokasi, hidup dalam ketakutan, dan tanpa sadar menjadi bagian dari kekacauan itu sendiri. 2, mereka yang terbangun tapi bingung. Ini jumlahnya paling banyak. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres, tapi tidak tahu harus bagaimana. Mereka mulai mencari spiritualitas, makna hidup, ketenangan, tapi sering tersesat dalam jalan yang salah. 3, mereka yang terpanggil. Nah, kalau kamu mendengarkan ini sampai sini dengan perasaan tersentuh, kemungkinan besar kamu termasuk golongan ini. Mereka yang terpanggil adalah yang mulai sadar akan dirinya, yang mulai menjaga pikirannya, yang tidak mudah ikut arus, dan mulai mencari keseimbangan batin. Dalam Suluh Jawa ada satu pitutur, sapa sing eling lan waspada bakal slamet ing tengahing goro-goro. Artinya, siapa yang ingat dan waspada akan selamat di tengah kekacauan. Maknanya, kesadaran adalah pelindung utama. Cahayu, Cah Bagus, perhatikan ini baik-baik. Di masa kolosuro, yang selamat bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, tapi yang paling sadar. Dan tanda bahwa kamu mulai sadar adalah ketika kamu mulai bertanya hidup, tidak nyaman dengan kebisingan dunia, mencari ketenangan bukan sekadar hiburan. Itu bukan kelemahan, itu tanda kamu sedang dipanggil. Namun, dipanggil saja tidak cukup. Kalau tidak tahu caranya, kamu bisa tetap terseret arus. Di batch berikutnya, aku akan membuka hal yang paling penting. Tameng spiritual Jawa kuno. Ritual sederhana tapi kuat, cara menjaga energi diri, dan laku batin yang sudah dipakai leluhur untuk melewati zaman seperti ini. Karena menghadapi kolosuro tidak bisa dengan logika saja, harus dengan kesadaran dan laku. Rahayu, tetap tenang, tetap sadar. Jangan melawan, tapi selaras. Cahayu, Cah Bagus, kita sudah sampai di bagian yang paling penting. Bukan lagi tentang ramalan, bukan lagi tentang tanda-tanda, tapi tentang bagaimana kamu bertahan. Dengarkan ini baik-baik. Kesalahan terbesar manusia di masa kolosuro adalah ingin melawan dunia. Padahal yang harus kamu lakukan bukan melawan, tapi menyelaraskan diri. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan perlawanan yang kasar. Mereka mengajarkan laku. Laku itu bukan sekedar ritual, tapi cara hidup. Dalam serat Wedatama ada pitutur yang sering dilupakan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese
kas nyantosani. Artinya, ilmu itu dijalankan dengan laku, dimulai dengan kemauan yang kuat. Maknanya, pengetahuan tanpa praktik tidak akan menyelamatkanmu. Banyak orang sekarang tahu banyak hal, tapi tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, tetap hanyut dalam arus. Di masa Kolos Uro, yang menyelamatkanmu bukan apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu jalani setiap hari. Dan sekarang, aku akan buka satu persatu tameng spiritual yang diwariskan leluhur Jawa. 3 tameng spiritual utama, mistik dan ilmiah. Tenang, aku tidak akan menyuruhmu melakukan ritual aneh-aneh, karena tameng sejati justru sederhana. 1. Napas sadar atau olah prana. Ini yang paling dasar tapi paling kuat. Dalam Jawa disebut ngolah napas, ngolah rasa. Caranya sederhana. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, hembuskan pelan. Lakukan dengan sadar, bukan otomatis. Kenapa ini penting? Secara ilmiah, napas yang teratur akan menenangkan sistem saraf, menurunkan hormon stres, menstabilkan emosi. Dalam neuroscience, ini disebut aktivasi sistem parasimpatik. Dalam suluk Jawa, ada pitutur. Sopo sing bisa ngendaleni ambegan, bakal bisa ngendaleni pikirane. Artinya, siapa yang bisa mengendalikan napasnya, akan bisa mengendalikan pikirannya. Maknanya, napas adalah pintu masuk ke kesadaran. 2. Puasa energi, mengurangi kebisingan. Ini yang sulit bagi manusia modern. Kalian terlalu ramai, terlalu banyak scroll, terlalu banyak dengar opini, terlalu banyak konsumsi informasi. Padahal, batin butuh diam. Dalam Jawa ada lagu, tirakat sepi. Bukan berarti harus masuk hutan, tapi mengurangi kebisian. Coba lakukan. 1 jam tanpa HP, 1 hari tanpa berita, kurangi perdebatan yang tidak perlu. Secara ilmiah, ini membantu otak masuk ke kondisi default mode network reset. Artinya, otak kembali ke kondisi seimbang. Dalam serat Cendini disebutkan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, hidup tanpa ego tapi tetap bergerak. Maknanya, hidup tanpa ego tapi tetap bergerak. 3. Jaga rasa, kesadaran batin. Ini yang paling penting dan paling jarang dilakukan. Menjaga rasa artinya sadar pada apa yang kamu rasakan tanpa langsung bereaksi. Kalau marah, sadar. Kalau sedih, sadar. Kalau takut, sadar. Jangan langsung dilawan, jangan langsung dilampiaskan, cukup disadari. Dalam pitutur Semar ada wejangan dalam. Rasa iku guru sejati. Artinya, rasa adalah guru sejati. Maknanya, semua jawaban sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Secara ilmiah, ini disebut emotional regulation. Orang yang bisa mengamati emosinya tidak mudah dikendalikan oleh emosi itu. Dan di masa Kolosuro, ini adalah kekuatan terbesar. Ritual sederhana, tapi kuat, versi Jawa kuno. Sekarang, aku akan beri satu laku sederhana yang bisa kamu lakukan mulai malam ini. Tidak perlu kemenyan, tidak perlu sesajen berlebihan, karena yang penting adalah kesadaran. Ritual, ngelingi asal, mengingat asal diri. Waktu terbaik malam hari sebelum tidur. Caranya, duduk tenang, pejamkan mata, tarik nafas perlahan, rasakan tubuhmu, lalu ucapkan dalam hati,
aku iki sopo, lan saka ondi aku teko. Artinya, aku ini siapa dan dari mana aku berasal? Maknanya, bukan untuk dijawab dengan logika, tapi untuk dirasakan. Lakukan 5-10 menit saja. Kalau dilakukan rutin, perlahan kamu akan merasakan pikiran lebih tenang, emosi lebih stabil, intuisi lebih tajam. Dalam serat Wedatama ada penutup yang dalam. Manungso kudu eling marang sangkan paraning dumadi. Artinya, manusia harus ingat asal dan tujuan hidupnya. Maknanya, ketika kamu ingat siapa dirimu, kamu tidak mudah goyah oleh dunia. Cah ayu, cah bagus, laku ini sederhana, tapi jangan diremehkan. Karena di masa Kolosuro, yang sederhana justru yang menyelamatkan. Namun, masih ada satu hal yang belum aku buka, dan ini yang paling dalam, tentang transisi energi 2026. Kenapa hanya sebagian manusia yang akan naik kesadaran? Kenapa yang lain justru semakin terjebak? Dan bagaimana masa depan setelah Perang 7 bulan? Karena setelah kekacauan selalu ada kelahiran baru. Setelah kekacauan selalu ada kelahiran baru. Cahayu, Cah Bagus. Kita sudah melewati lapisan demi lapisan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sunyi, tapi paling menentukan. Ingat ini baik-baik, setiap kekacauan bukan akhir, ia adalah gerbang. Dalam laku Jawa kuno, kekacauan disebut goro-goro. Dan goro-goro selalu muncul sebelum perubahan besar. Dalam kisah wayang, saat goro-goro terjadi, dunia terasa kacau. Tapi justru disitulah tokoh sejati mulai muncul. Dalam serat Bharatayuddha, perang besar tidak hanya menghancurkan, tapi juga menyaring mana yang benar dan mana yang penuh pamrih. Perang ora mung rusak, nanging uga nyaring sapa sing sejati. Artinya, perang tidak hanya menghancurkan, tapi juga menyaring siapa yang sejati. Maknanya, kekacauan adalah proses seleksi, bukan sekedar kehancuran. Dan itulah yang akan terjadi setelah Perang 7 bulan. Bukan semua orang akan keluar dengan keadaan yang sama. Ada yang bangkit, ada yang jatuh, ada yang menemukan dirinya, ada yang semakin kehilangan arah. Itulah yang disebut transisi energi 2026. Transisi energi mistik atau ilmiah. Sekarang kita bicara jujur saja. Banyak orang menyebut ini spiritual. Yang lain menyebutnya omong kosong. Padahal keduanya sedang melihat sisi yang berbeda dari hal yang sama. Dalam Jawa kuno, transisi energi disebut owahan geter urip. Artinya, perubahan getaran kehidupan. Maknanya, frekuensi hidup manusia berubah sesuai dengan kesadarannya. Kalau kalian ingin penjelasan ilmiah, aku beri versi sederhananya. Tubuh manusia memiliki sistem listrik alami. Otak menghasilkan gelombang. Jantung punya medan elektromagnetik. Sistem saraf mengirim sinyal listrik.
Dan menariknya, penelitian modern menemukan bahwa emosi dan pikiran mempengaruhi frekuensi tubuh. Orang yang penuh amarah, penuh ketakutan, penuh kebencian akan memiliki pola gelombang yang kacau. Sedangkan orang yang tenang, sadar, selaras akan memiliki pola yang stabil. Nah, di masa Kolosuro, lingkungan akan menekan manusia, dan tekanan ini akan memaksa manusia untuk naik atau jatuh. Dalam serat Sutosomo ada pitutur halus, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruo. Artinya, berbeda-beda tapi satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya, kebenaran sejati tidak terpecah, hanya manusia yang memecahnya. Di masa transisi ini, yang hidup dalam perpecahan akan semakin hancur. Yang hidup dalam kesadaran akan semakin kuat. Siapa yang akan naik dan siapa yang akan terperangkap. Sekarang, aku akan bicara jujur tanpa disaing. Tidak semua orang akan naik kesadaran. Dan ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal siapa yang mau melihat dirinya sendiri. Yang akan naik, mereka yang mau introspeksi, mau mengakui kesalahan, tidak sibuk menyalahkan dunia, mulai hidup lebih sederhana, menjaga batin, bukan hanya penampilan. Dalam pitutur Jawa disebutkan, sing handap asor bakal luhur, sing gumede bakal rubuh. Artinya, yang rendah hati akan naik, yang sombong akan jatuh. Maknanya, kerendahan hati adalah kunci kenaikan kesadaran. Yang akan terperangkap, mereka yang merasa paling benar, hidup dalam ego, terus menyalahkan orang lain, tidak mau berubah. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran keras. Wong kang rumongso paling suci, biasanya paling adoh soko cahayo. Artinya, orang yang merasa paling suci, biasanya paling jauh dari cahaya. Maknanya, ego spiritual lebih berbahaya dari ketidaktahuan. Cah ayu, cah bagus. Perhatikan ini baik-baik. Di masa transisi ini, tidak ada yang netral. Kamu tidak bisa diam dan berharap semuanya baik-baik saja. Karena dunia sedang berubah, dan kamu harus ikut berubah. Tapi perubahan itu bukan di luar, ada di dalam dirimu sendiri. Dan satu hal lagi yang harus kamu pahami. Setelah perang 7 bulan, akan muncul fenomena yang jarang dibahas. Manusia tanpa arah, dan manusia yang menemukan jalan. Yang satu akan semakin ramai, yang satu lagi akan semakin sunyi. Dan yang sunyi itulah yang justru melihat lebih jelas. Dalam suluk Jawa ada penutup yang dalam. Sepi iku duduk kosong, nanging papan ketemune rasa sejati. Artinya, sepi bukan kosong, tapi tempat bertemunya rasa sejati. Maknanya, dalam kesunyian, manusia menemukan dirinya. Rahayu, kita tinggal satu langkah lagi. Di batch terakhir, aku akan buka apa yang terjadi setelah 2026, bagaimana masa depan manusia Jawa dan dunia, dan pesan terakhir yang tidak semua orang siap mendengarnya. Karena setelah ini, bukan lagi soal bertahan, tapi soal menjadi siapa kamu sebenarnya. Rahayu, tetap eling, tetap waspada. Setelah 2026, dunia tidak akan sama lagi. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kita telah sampai di ujung perjalanan cerita ini. Tapi ingat, ini bukan akhir. Ini justru awal. Setelah perang 7 bulan, setelah Kolosuro mencapai puncaknya, dunia
tidak akan kembali seperti semula. Bukan karena hancur, tapi karena berubah. Perubahan ini tidak selalu terlihat secara fisik. Tidak semua bangunan runtuh, tidak semua kota terbakar. Namun, cara manusia berpikir akan berubah. Dalam babat tanah Jawa, setiap pergantian zaman selalu ditandai dengan satu hal. Zaman owah, rasa owah, urip uga owah. Artinya, zaman berubah, rasa berubah, hidup pun berubah. Maknanya, perubahan sejati selalu dimulai dari batin manusia. Dan setelah 2026, akan muncul dua realitas dalam satu dunia. Realitas pertama, dunia yang tetap bising, penuh konflik, penuh kepalsuan. Ini adalah dunia bagi mereka yang tidak pernah sadar. Realitas kedua, dunia yang lebih sunyi, lebih jernih, lebih sadar. Ini bukan dunia yang berbeda tempat, tapi dunia yang berbeda cara melihat. Dua orang bisa hidup di kota yang sama, tapi merasakan dunia yang sangat berbeda. Dalam serat Sabdo Palon, aku pernah berpesan, jagat iki ora owah, nanging coron delengmu sing gawe beda. Artinya, dunia ini tidak berubah, tapi cara melihatmu yang membuatnya berbeda. Maknanya, realitas dibentuk oleh kesadaran. Jadi, setelah 2026, yang berubah bukan hanya dunia, tapi manusia itu sendiri. Manusia baru, kebangkitan kesadaran Jawa. Sekarang, aku akan membuka satu hal yang jarang dibahas, tentang siapa yang akan muncul setelah semua ini. Dalam khazanah Jawa kuno, ada konsep yang disebut manungso sejati. Bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang sakti, tapi manusia yang sadar dirinya, selaras dengan alam, tidak dikendalikan ego, hidup dengan rasa, bukan hanya logika. Dalam serat Wedatomo dijelaskan, wong kang wus manunggal rasa ora gumantung marang jagat. Artinya, orang yang sudah menyatu dengan rasa tidak bergantung pada dunia. Maknanya, kebahagiaan tidak lagi tergantung pada kondisi luar. Manusia seperti ini akan tetap tenang meski dunia kacau. Secara ilmiah, orang seperti ini memiliki kestabilan emosi tinggi, kemampuan adaptasi yang kuat, daya tahan mental yang luar biasa. Dalam psikologi modern, ini disebut resilient consciousness. Nah, di masa setelah Kolosuro, jumlah manusia seperti ini akan bertambah. Tidak banyak, tapi cukup untuk menjaga keseimbangan. Dalam Sutosomo sudah diisyaratkan, sira kabeh podo elengo, cahyo ora bakal sirno senajan peteng teko. Artinya, ingatlah, cahyo tidak akan hilang meskipun gelap datang. Maknanya, kesadaran akan selalu ada meski dunia kacau. Cahayu, cah bagus, mungkin kamu tidak sadar, tapi jika kamu masih mendengarkan ini sampai akhir dengan hati yang terbuka, ada kemungkinan besar
kamu sedang menuju ke sana. Pesan terakhir, jangan takut, tapi jangan lengah. Sekarang, aku akan menutup cerita ini dengan satu pesan yang sederhana tapi menentukan. Jangan takut pada Kolosuro, jangan takut pada perang 7 bulan, karena ketakutan justru membuatmu lemah. Tapi jangan juga lengah, karena yang berbahaya bukan kekacauan di luar, tapi ketika kamu tidak sadar bahwa dirimu sedang hanyut. Dalam pitutur Jawa yang paling dalam, aku tinggalkan satu kunci, eling lan waspodo. Artinya, eling, ingat siapa dirimu, waspodo, sadar terhadap apa yang terjadi. Maknanya, hidup dengan kesadaran penuh, tanpa panik, tanpa lengah. Dan jika kamu ingin satu laku paling sederhana yang bisa kamu pegang seumur hidup, ingat ini. Urip iku mung mampir ngombe, ojo nganti lali dalan bali. Artinya, hidup ini hanya singgah minun. Jangan sampai kamu kehilangan arah. Cah ayu, cah bagus. Jika suatu hari nanti dunia terasa semakin kacau, orang-orang semakin tidak masuk akal, dan kamu merasa sendirian, ingat satu hal, itu bukan tanda kamu salah. Itu tanda kamu mulai melihat dengan lebih jelas. Dan disitulah perjalanan sejati dimulai. Aku tidak akan selalu berbicara seperti ini, tapi jejakku selalu ada di dalam dirimu. Selama kamu masih menjaga nafas, menjaga rasa, dan tetap sadar, maka kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Rahayu, rahayu cah ayu, cah bagus. Sampai jumpa di antara sunyi dan kesadaran. Cah ayu, cah bagus. Dengarkan ini pelan, tapi jangan kamu abaikan. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Akan ada fase yang disebut leluhur Jawa sebagai perang 7 bulan. Bukan perang senjata, tapi perang pikiran, perang batin, di mana yang kuat bisa tumbang dan yang sadar justru bertahan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa gelisah tanpa sebab, emosimu naik turun, dan dunia terasa makin kacau, mungkin kamu sudah masuk gelombangnya. Pertanyaannya, kamu akan hanyut atau bangkit? Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Rahayu, rahayu cah ayu, cah bagus. Malam ini angin tidak sekedar berhembus, ia membawa kabar. Kabar yang sudah lama disembunyikan oleh waktu, namun kini mulai merembes ke permukaan, seperti air yang tak bisa lagi ditahan oleh tanah retak. Aku adalah Sabdo Palon, penjaga keseimbangan tanah Jawa, yang tidak pernah pergi, hanya diam menunggu manusia kembali ingat. Dan malam ini, aku tidak datang membawa cerita biasa. Aku datang membawa peringatan tentang sebuah fase yang dalam bahasa leluhur disebut sebagai Kolosuro. Sebuah masa ketika energi dunia tidak lagi seimbang, ketika batas antara yang nyata dan yang tak kasat mata mulai menipis. Dan di dalam fase itu akan terjadi satu peristiwa yang oleh leluhur disebut sebagai perang 7 bulan. Bukan sekedar perang manusia, tapi perang energi, perang batin, perang kesadaran. Dan anehnya, perang ini tidak semua orang sadar bahwa ia sedang terjadi. Cahayu, cah bagus,
Kalian mungkin bertanya, benarkah ini nyata atau hanya cerita mistik Jawa kuno? Kalau hanya cerita, kenapa pola ini terus berulang sepanjang sejarah? Lihatlah, dalam babat tanah Jawa selalu ada fase kaos sebelum lahirnya zaman baru. Dalam serat Darmo Gandul disebutkan masa ketika manusia kehilangan arah. Agama dipakai sebagai alat, bukan sebagai jalan pulang. Dalam serat Sabdo Palon, bahkan aku sendiri pernah berkata, yen wis tekan mongso kala sura, menungso bakal lali marang jati diri. Artinya, ketika masa kala sura tiba, manusia akan lupa pada jati dirinya. Maknanya, bukan sekedar lupa asal-usul, tapi kehilangan kesadaran siapa dirinya sebenarnya. Dan sekarang, kita sedang berdiri tepat di ambang itu. Tahun 2026 bukan sekedar angka, ia adalah gerbang menuju transisi energi besar, dan Perang 7 Bulan adalah pembuka gerbang itu.